Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait notifikasi terbaru ya yang ada di SSCASN jelang tanggal 13 November ya, yang mana kita lihat untuk tanggal 13 November itu adalah batas akhir untuk pendaftaran P3K Guru di SSCASN Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita memperhatikan untuk pendaftaran seleksi itu dimulai 31 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 dan ini berlaku untuk semua pelamar, baik itu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan tentunya pelamar P4 ya atau pelamar umum. Nah tentunya Bapak Ibu harus sudah bisa melakukan resume ya yang lancar pendaftarannya dan mendapatkan formasi. Silakan Bapak Ibu periksa datanya kembali, kemudian Bapak Ibu lakukan resume ya, karena ini akan berakhir sesuai jadwal dari BKN itu tertanggal 13 November 2022. Namun dibalik itu semua, guru lulus PG ataupun guru pelamar umum itu dihebohkan dengan munculnya notifikasi baru lagi yang ada di portal SSCASN, di mana muncul keterangan formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Nah berarti ini terkait untuk pelamar umum ya, ataupun pelamar prioritas yang turun menjadi pelamar umum. Tiba-tiba ketika mau mendaftar sebagai pelamar umum itu muncul keterangan tidak tersedia di instansi ini. Kalau seperti ini kejadiannya, Bapak Ibu jangan langsung panik. Coba Bapak Ibu perbaiki lagi data Dapodik Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan jika Anda adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan data terdaftar di Dapodik selama 3 tahun, Anda memenuhi persyaratan untuk naik ke prioritas 3. Silakan memperbaiki data di Dapodik terlebih dahulu. Cek data Anda. Nah, otomatis di sini muncul formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Jadi kuncinya ada di Dapodik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan data Dapodik, terutama riwayat pendidikan Bapak Ibu, verbal Bapak Ibu, kemudian jenis PTK ya, TMT Bapak Ibu. Pokoknya palitkan semua di data Dapodik dan koneksikan dengan verbal PTK. Ini sebenarnya sudah pernah kami bahas berulang kali Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang ini termasuk info mendesak ya, menjelang 13 November 2022, guru lulus passing grade ataupun pelamar P4 itu harus sudah bisa melakukan resume ya pada saat tanggal 13 November. Posisi sekarang ini sudah tanggal 10 November Bapak Ibu ya, masih tersisa 3 hari lagi. Tapi terkait dengan hal itu, ada sedikit kabar gembira dari BKN ya untuk guru lulus passing grade, tepatnya di Kabupaten Brebes. Nah, kita kenal bahwa Kabupaten Brebes ini sempat viral Bapak Ibu ya, karena kenapa admin katakan viral? Karena itu sempat menarik kembali formasinya beberapa waktu yang lalu ya. Di sini kita perhatikan di Kabupaten Brebes untuk pelamar prioritas 1 itu sebanyak 587 ya. Kemudian tersedia formasi 538 ya, lumayan banyak. Tidak tersedia formasi 14, subtotal 552. Pelamar prioritas 1 yang tidak dapat kebutuhan cuma 35. Namun informasi per tanggal 2 November 2022, Kabupaten Brebes membatalkan usulan formasi sehingga 538 formasi pelamar prioritas 1 kehilangan kesempatan penempatan ASN P3K tahun 2022. Ini sempat viral ya, dan sempat juga diungkap oleh Profesor Nunuk Suryani di raker dengan Komisi 10 ya, 2-3 hari yang lalu Bapak Ibu ya. Namun di sini ada artikel ya dari jpnn.com hari ini Kamis 10 November Bapak Ibu ya, pukul 15.32 waktu Indonesia Barat. Di sini katakan di jpnn.com, kabar gembira dari BKN untuk guru lulus passing grade di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah. Nah, di sini kita bisa lihat para guru lulus PG di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah itu bisa bernapas lega Bapak Ibu ya. Alasannya kenapa? Karena setelah Badan Kepegawaian Negara menginput kembali formasi P3K tahun 2022 untuk daerah yang terkenal sebagai sentra bawang merah dan telur asin itu. Nah, di sini katakan tercatat sebanyak 538 formasi yang dimasukkan ke SSCASN. Nah, jadi ada 538 formasi yang sudah dimasukkan kembali ke SSCASN setelah per 2 November itu sempat dibatalkan oleh
Kabupaten Brebes ya membatalkan. Nah, jadi di sini tersedia formasi 538. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira ya bagi guru lulus PG ya. Jadi secara otomatis para guru lulus PG atau lulus passing grade itu bisa mendaftar P3K 2022. Mantap ya. Nah, di sini katakan kami sudah menerima surat Kemenpan RB soal dikembalikannya formasi P3K guru di Kabupaten Brebes, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen kepada jpnn.com Kamis 10 November Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan walaupun akhirnya memasukkan kembali formasi yang sudah ditarik Pemkab Brebes pada 2 November, BKN mengungkapkan dampak yang terjadi dari kebijakan tersebut. Menurut Deputi Suharmen, kebijakan tersebut cukup berbahaya karena awalnya tidak buka seleksi, kemudian mendadak membuka lowongan. Ya, betul ya, karena efek dari Pemda Brebes juga ya. Sebenarnya ini kesalahan dari Kabupaten Brebes juga Bapak Ibu ya. Kenapa tiba-tiba pada tanggal 2 November 2022 Kabupaten Brebes membatalkan usulan formasi, sehingga secara otomatis memupuskan harapan pelamar prioritas 1 untuk mendapatkan penempatan. Namun tiba-tiba lagi dimunculkan. Nah, jadi secara otomatis di sini pandangan dari Bapak Suharmen, kebijakan tersebut cukup berbahaya Bapak Ibu ya. Nah, dikatakan cukup berbahaya karena awalnya tidak buka seleksi, kemudian mendadak membuka lowongan seperti itu. Jadi secara otomatis guru honorer yang sudah terlanjur mendaftar ke instansi lain akan marah ya. Nah, jadi mungkin saja guru yang ada di Brebes itu sudah mendaftar ke instansi lain, otomatis akan marah Bapak Ibu ya, alias kecewa. Dia mencontohkan guru honorer di SDN 1 Brebes. Karena tidak ada pembukaan formasi di daerahnya, maka yang bersangkutan mendaftar di SD Negeri 2 Tegal. Ya, bisa sebenarnya ya, karena masih dalam satu daerah kewenangan. Ya itu ya, jadi itu efek samping Bapak Ibu ya. Efek samping sebenarnya yang ditimbulkan dari tiba-tiba dibuka lowongan kembali. Tapi ya ada dampak positifnya ya, jadi ada kesempatan lagi. Setelah selesai mendaftar final, ternyata SDN 1 Brebes buka. Walaupun tahu konsekuensi yang akan terjadi, Deputi Suharmen mengatakan BKN tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab sudah diminta ke Kemenpan RB untuk menginput formasinya ke SSCASN. Dalam rapat dengar pendapat RDPU Komisi 10 DPR RI pada 9 November, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faki mengungkapkan Pemkab Brebes akhirnya memutuskan membuka P3K guru. Keputusan membatalkan perekrutan P3K berdampak pada aksi demo besar-besaran di Brebes. Ya, jadi salah satu penyebab ya sehingga dibukanya kembali formasi di Kabupaten Brebes untuk P3K guru itu karena ada aksi demo Bapak Ibu ya. Ada aksi demo besar-besaran di Brebes. Cerita seperti itu ya. Di sini Bupati Brebes dan perangkap lengkapnya sampai datang menghadap ke Kemenpan RB Azwar Anas, minta agar formasi yang sudah ditarik dikembalikan lagi. Akhirnya permintaan itu disetujui. Namun kata Fikri, dengan dikembalikan lagi kepada BKN, apakah sistemnya memungkinkan dan tidak mengganggu sistem SSCSN yang sementara berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat sebelumnya pelaksana tugas PLT Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk mengungkapkan 193.954 guru lulus PG sebanyak 127.186 yang sudah aman posisinya karena telah mendapatkan formasi P3K 2022. Selain itu terdapat sekitar 55.000 guru lulus PG tidak bisa diangkat P3K tahun ini. Menurut Prof Nunuk, mereka tidak bisa diangkat karena dua alasan Bapak Ibu ya. Pertama, Pemdanya tidak mengusulkan formasi ya. Jadi Pemda memang tidak mengusulkan formasi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Nunuk menambahkan potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus PG sebagai prioritas 1 ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya. Diharapkan P1 turun prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya sesuai linearitas. Seperti itu ya. Jadi ada 11.349 formasi yang berpotensi untuk diisi di tahun ini dengan catatan pelamar P1 turun prioritas dan mengikuti seleksi kembali tentunya menggunakan mapel jabatan lainnya yang linear dengan ijazah Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, jadi sangat jelas Bapak Ibu ya.
Kemudian di sini usulan formasi P3K 2022 dari Pemda hanya 40,9% dari total kebutuhan 781.000. Ya, itu pun 2 daerah saat ini last minute tiba-tiba mengundurkan diri, yaitu Kabupaten Brebes dan Jaya Wijaya. Dia mengungkapkan 2 kabupaten itu sebenarnya memiliki guru lulus PG dan mengusulkan formasi P3K 2022. Sayangnya, per 2 November malah membatalkan membuka rekrutmen. Dia mencontohkan Kabupaten Brebes memiliki pelamar P1 atau guru PG sebanyak 587. Dari jumlah tersebut tersedia formasi sebanyak 538, yang tidak tersedia formasi 14. Sebenarnya guru lulus PG yang tidak mendapat formasi P3K 2022 di Kabupaten Brebes hanya 35. Namun dengan ditariknya seluruh formasi, Nunuk mengatakan 538 formasi P1 kehilangan kesempatan penempatan 2022. Tapi mudah-mudahan saja tetap berjalan lancar ya, mudah-mudahan saja lolos ya ketika formasi untuk Kabupaten Brebes dikembalikan. Amin ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.